Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Setidaknya ada dua viewer kita yang meminta agar aku segera mengunggah sebuah kajian yang sudah biasanya kita kemas, yaitu mampir ngombe ya. Maka untuk mereka berdua yang telah mengusulkan, aku ucapkan terima kasih ya. Maka mampir ngombe kita kali ini ya begini, mampir ya ngombe tanggal berapa leh? 26 Agustus ya 2021. Namun demikian, mampir ngombe ini aku akan khusus untuk menanggapi komen-komen yang masuk di unggahan yang terakhir, yaitu tentang jin ya. Yang lengkapnya ini dia jin yang mengerumuni Kanjeng Nabi Muhammad ya. Quran surat Al-Jin 72 ya 19 seri 2 tamat. Dan itu pun tentu tidak semuanya ya. Namun demikian, aku tetap memberikan apresiasi yang cukup tinggi terhadap semua komentator-komentator yang masuk ya. Dan aku berusaha membacanya. Jadi tidak aku abaikan, tidak aku baca. Namun demikian, seperti yang berkali-kali aku sampaikan, tidak mungkin aku bisa membahasnya semua. Akhirnya aku harus memilih di antara mana komen itu memang perlu untuk dijawab atau mana yang sekedar komentar untuk diketahui saja gitu ya. Adapun tentang komentar dari seri tamat ya, ini dia jin yang mengerumuni Kanjeng Nabi Muhammad ya. Dari seri ini ke belakang nanti kita buat mampir ngombenya secara tersendiri ya. Pada saat ini aku harus membagi rata ya komen yang masuk antara saudaraku Kristen dan saudaraku Islam, jadi dua-dua ya. Dua-dua itu pun semoga bisa kita selesaikan ya, tidak dalam waktu yang terlalu panjang, karena aku benar-benar sibuk hari ini ya, benar-benar sibuk, dan ini senja, baru sempat shooting senja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aku akan sorry akan jawab ya komen-komen yang masuk. Namun demikian, untuk semuanya yang telah menulis komentar ya, aku ucapkan terima kasih, dan aku tetap baca kok, aku tetap baca ya. Cuman kan ya seperti tadi, tidak mungkin aku tanggapi semua dalam satu video gitu. Jadi aku harus memilih ya. Terima kasih yang sudah mendoakan, terima kasih yang telah berpartisipasi ya. Oke, aku akan mulai jawab dari ini, ada komentar Islam dulu ya. Nanti setelah Islam baru ke teman kita Kristen. Nih dari huruf M. Dari huruf M, Mas MAM ya, kalau disingkat namanya Mas MAM ya. Namanya huruf M ada lingkaran orange itu. Begini katanya, Gus Beti sebaiknya menjelaskan masalah ini dimulai dari sejarah bangsa jin yang ada pada Al-Quran lebih dahulu, baru kemudian menjelaskan diksi-diksi dan narasi-narasi ya tentang jin ada dalam Al-Quran, sehingga lebih mudah dipahami oleh teman-teman Islam maupun teman-teman kafir ya. Jangan non-Islam, kafir. Dan kafir itu bukan penghinaan ya. Kafir itu artinya tertutup. Jadi kalau aku terjemahkan ya, oleh teman-teman Islam maupun teman-teman yang menutup. Maksudnya menutup terhadap Islam gitu ya. Jadi mulai kita
gunakan kontra budaya ya. Ini namanya kontra budaya untuk membiasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Seolah-olah yang biasa itu menjadi benar ya. Terima kasih untuk Mas MAM atas masukannya ya tentang apa ini dia bilang sejarah bangsa jin yang ada pada Al-Qur'an ya. Aku agak aneh sih dengan istilah sejarah ya. Memangnya bangsa jin itu punya sejarah? Memangnya Al-Qur'an itu buku sejarah jin? Ya. Agak aneh karena yang namanya sejarah dia yang melintasi ruang dan waktu. Jin itu kan makhluk gaib yang dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Bagi dia tidak ada besok, hari ini, lusa, tidak ada. Gitu ya. Tidak ada. Dan kemarin kan aku sudah mengutip surat Az-Zariyat ya, surat Az-Zariyat kemarin aku sudah kutip ya. Surat berapa itu? Sebentar aku lihat sini dataku. Surat 51 56. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku sudah kutip itu. Masa kurang jelas seperti itu? Harus dijelaskan gimana lagi, ya? Karena kita tidak apa ya? Tidak sedang membicarakan makhluk yang itu bisa teridentifikasi secara fisik seperti ini. Ya, kalau dikatakan gimana tadi ini ya, sehingga lebih mudah dipahami oleh teman-teman Islam maupun non Islam, ya, seharusnya oleh teman-teman Islam maupun kafir gitu, ya. Sekarang gini aja, kalau kamu kurang jelas, silahkan tanya kepada teman-teman yang jelas, ya. Teman-teman banyak yang jelas kok itu. Jadi kalau kamu tanya kan kamu juga bisa saling silaturahmi. Aku kira itu juga lebih bagus menjalin silaturahmi, saling bertanya ya. Enggak apa-apa. Jadi kalau gini kan kesannya teman-teman Islam maupun teman-teman kafir ya tidak sulit untuk memahami itu. Tapi nyatanya ya meskipun ada yang tidak paham karena kemampuan kecerdasan IQ orang itu beda-beda ya. Tapi menurutku lumayan kok ya. Banyak yang paham itu ya. Jadi kalau kamu kurang paham, silahkan tanya kepada temanmu yang paham sambil menjalin silaturahmi, kan bagus itu, ya. Jadi tapi bagaimanapun aku tetap terima kasih atas masukannya, dan masukan ini aku kira sudah terpenuhi ya. Kemarin kan aku tidak ujuk-ujuk masuk ke pembahasan. Coba lihat, aku nggak tahu kamu lihat seri satunya nggak? Ya, kamu lihat seri satunya nggak? Di sana dibahas tentang jin. Walaupun tentunya tidak secara detail karena ini tidak khusus ya. Membahas hanya jin saja, tidak. Ya. Dan apa yang kamu sampaikan itu sudah terpenuhi gitu ya. Dan aku tetap apapun adanya aku tetap mengucapkan terima kasih sama kamu ya. Silahkan tanya kepada temannya kalau ada yang kurang jelas, karena teman-temannya yang jelas juga banyak gitu. Begitu juga oleh teman-teman kafir ini ya, silahkan tanya kepada teman-teman lainnya yang sudah jelas ya. Saling diskusikan bagus. Itu ya Mas MAM ya. Cuman aku agak aneh aja ada sejarah bangsa jin gitu. Gimana sejarah bangsa jin? Ya. Yang punya sejarah itu yang hidup dalam lintasan waktu, ya. Orang jin misalkan kamu ketemu jin, kalau bisa inilah. Itu jin yang mana sih itu? Dia jin lahirnya kapan, lahirnya di mana gitu. Kalau manusia kan seperti Kanjeng Nabi itu, dia manusia, dia hidup dalam lintasan waktu, lahirnya di mana, kapan, bapaknya siapa, ibunya siapa, wafat di mana, kita tahu. Itu namanya historical ya, autobiografi. Nah sekarang mau bahas autobiografi jin itu ya apa? secara bangsa jin ya. Oke lah, itu jawabanku ya. Tapi apapun adanya, aku memberikan apresiasi, tetap berterima kasih kepada Mas MAM. Dan sebagai saran dari aku, kalau kamu kurang jelas ya, silahkan tanya kepada teman-teman lain yang jelas sambil menjalin silaturahmi.
Silaturahmi itu bisa sama siapa saja, nggak harus Islam tanya sama Islam, enggak. Itu ada yang diskusi antara Islam dan Kristen juga bagus gitu. Ya, itu Mas MAM. Oke, sekarang aku lihat lagi ini Mbak A ini lama nggak muncul, kemana ini? Alhamdulillah sangat mencerahkan Gus. Oke, terima kasih. Sekarang yang M sudah, sekarang yang D ya, yang D yang D. Untuk Mas apa ini ya? Mas M, terima kasih atas apresiasinya ya. Memang aku harapkan begitu ya. Supaya lebih berkembang ya, supaya lebih daya jangkau dakwanya juga lebih tinggi ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Mas M ini. Setelah ada anjuran anti skip iklan, saya kampanyekan gerakan share video-video dari Gus Beti, semoga jadi amal jariah kita semua. Amin gitu ya. Di share linknya. Kalian kan pastinya punya grup apa? Grup WA ya. Silakan di share linknya lo ya. Jangan diunduh dulu ya. Linknya di share gitu. Dan semoga itu menjadi amal soleh untuk kalian semua ya. Nanti kapan-kapan aku cerita lah bagaimana tentang pentingnya ilmu dan bagaimana kedudukan orang yang mencari ilmu dalam Islam ya. Itu ya dari Mas MI ya. Setelah ada anjuran anti skip iklan, saya kampanyekan gerakan share video dari Gus Beti, semoga jadi amal jariah kita semua. Amin ya. Meskipun masih terjadi sebuah sebuah apa namanya? Anomali ya. Sebuah anomali ya. Teman-teman sekarang sudah pada sudah familiar dengan gerakan anti skip ya. Terus didukung lagi, ini powernya terus bertambah ini alhamdulillah ya. Dan subscribe-nya juga terus bertambah. Tetapi seperti yang kemarin ya, hari ini bulan ini YouTube tidak memberikan kontribusi ya, yang mungkin belum mencapai target. Jadi ada sebuah anomali yang itu hitunganku harusnya dapat dan lebih dari umumnya, tapi ternyata tidak ya. Mungkin masih ada yang download ya, dan itu ya sudahlah, aku kemarin sudah aku ceritakan. Aku kalau ditanya boleh nggak di-download, aku serba salah untuk menjawab ya. Oke, kemudian ini anti skip sudah ya. Terus untuk Laeku, terima kasih Lae yang selalu hadir. Ini dosen kita ya dari Sumatera, dari Tanah Karo sana. Dulu Tanah Karo itu ikut Provinsi Aceh ya, tapi sekarang memisahkan diri. Sehat selalu juga untuk mulai ya. Semoga proses belajar mengajarnya sukses, dan salam untuk keluarga di mana? Di Tanah Karo ya, termasuk Tanah Karo kan sana itu ya. Untuk saudara kita ini ada dosen bahasa Yunani ya, Lae AR ini. Ini Bataknya lain, kalau beliau ini Batak Karo ini dari marganya ya. Kalau aku kan komunitasnya Toba. Terima kasih Lae AG ya. Yang tertarik ini perlu aku jelaskan yang ke berikutnya ya. Ini dari S, huruf S. Sebentar aku cari di sini. Aku belum sempat copy sih ya. Kalau sudah aku copy nanti karena tinggal jawab itu enggak. Ini masih nyari-nyari ya. Jin dan Jun tahun 90-an ya. Begini, ini supaya jadi pemahaman untuk semuanya ya, untuk semuanya. Dari Mas SK. Tentang Al-Quran untuk jin makhluk gaib itu, pertama, menurut ayat-ayat Al-Quran yang sepanjang ini aku ketahui tidak ada penjelasan secara tekstual tentang Al-Quran itu untuk jin. Itu perlu dicatat ya. Kedua, tidak ada di dalam ayat-ayat Al-Quran yang secara tekstual menyebutkan Allah berseru kepada jin. Ya, tetapi yang ada adalah seruan kepada manusia dan orang-orang yang beriman, sebagaimana ya ayuhan nas ya ayyuhalladzina amanu ya. Di dalam Al-Quran memang tidak ada yang berbunyi ya ayuhazin ya. Saya kira apa yang disampaikan oleh Mas
SS ini ya itu menjadi sebuah ini fundamental loh, penjelasan ini fundamental. Artinya kalau kalian paham ini ya, ini bukan untuk jin gitu loh. Ini bukan untuk jin. Ya. Ini bukan untuk jin. Sebetulnya kalau itu paham, selesai sudah. Ya, seperti yang disampaikan oleh Mas SS ini. Ya. Ini bukan untuk jin, ini untuk manusia. Lihat yang aku jelaskan tentang 3 tak terpisahkan ya. Nggak tahu kalian berkali-kali aku ingatkan supaya ditonton ulang karena itu fundamental sekali. Al-Ahwan, Al-Insan, Al-Quran. Bukan Al-Ahwan, Al-Insan terus jin itu, Al-Jin itu enggak. Ya. Enggak ada. Ya. Dari situ sebetulnya kalian tahu. Enggak perlu repot-repot lagi. Enggak ada ceritanya jin yang dipahami secara makhluk gaib itu dengar-dengar orang ngaji ngapain juga, ya. Dan di situ kan sesuatu yang tidak mungkin. Jangan gitu deh. Nanti dia nggak tegak. Yang benar. Bikin yang benar. Bapak nggak suka gitu. Ya, itu ya. Dari penjelasan Mas ini istimewa sekali deh penjelasan Mas SS ini ya. Makanya 3 tak terpisahkan itu adalah ya Al-Insan, Al-Ahwan, Al-Quran. Tidak ada Al-Jin. Ya. Jadi manusia Al-Insan itu tidak berguna kalau tidak berquran. Quran juga tidak berguna kalau tidak dimanfaatkan, diamalkan oleh Al-Insan, oleh manusia. Al-Insan itu perlu berquran. Jadi Al-Qurannya ada, manusia yang mau berquran ada. Tapi kalau nggak ada tempat itu nggak bisa. Makanya ada Al-Ahwan, teritorial. Berulang kali aku katakan, kenapa Kanjeng Nabi harus hijrah ke Madinah? Karena teritorial Madinah tidak, teritorial teritorial Mekah ya tidak dalam kontrol kekuatan umat Islam saat itu. Ya. Jadi sebetulnya clear kok. Masalah ini tidak terlalu sulit untuk dipahami. Jadi seperti yang aku bilang, terjadi polisemi. Jin itu tidak harus dipahami sebagai makhluk gaib, tapi sebuah bukan personal tapi kondisional. Kenapa seseorang itu disebut jin? Kan lugotannya sudah aku sampaikan kemarin. Ya. Aku ulangi lagi supaya jelas. Tentang Al-Quran untuk jin, makhluk gaib itu, pertama, menurut ayat-ayat Al-Quran yang sepanjang ini aku ketahui tidak ada penjelasan secara tekstual tentang Al-Quran untuk jin. Ya. Kedua, tidak ada dalam ayat-ayat Al-Quran yang secara tekstual menyebut Allah berseru kepada jin, tetapi yang ada adalah seruan kepada manusia dan orang-orang yang beriman ya, sebagaimana ini A ya ayuhan nas ya, nanti B-nya ya ayuhal ladina amanu ya. Orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran tidak ada teks-teks yang berbunyi ya ayuhazin itu. Enggak ada. Jadi dari situ kita tahu Al-Quran ini untuk siapa? Untuk kita manusia. Gitu ya. Oke. Sudah berapa lama? 18 ya. Ini yang perlu dulu ya. Sekarang itu yang Islam, sekarang yang Kristen ya. Mas D ya. Mas D ya. Cukup bagus, cukup santun pertanyaannya, suka aku ya. Mas DR ya. Mas DR cukup santun ya. Jadi kalau santun itu ya harus ditanggapi ya. Karena santun. Begitu juga semua peer-peerku, Anda harus berhubungan, berkomunikasi dengan santun kepada semua peer-peer yang juga santun ya. Kalau dia ndak santun ya terserah kamu, mau kamu layani mau enggak itu terserah saja. Kalau aku ndak mau ya. Gini dari Mas DR. Ini sebetulnya sudah ada yang jawab sebetulnya ya. Tapi nggak apa-apa, aku beri tanggapan lagi. Maaf, numpang nanya. GM alias Gus Thomas ini ahli bahasa Arabian Arab
atau hanya penafsiran dari sudut pandang akademis agar kelihatan logis menurut nalarnya atau gimana? Coba dijelaskan asbabun nuzul, yaitu gimana, dan tafsir Islam sendiri, biar kita yang kafir bisa memahami iman kalian. Matur suwun. Ya, matur suwun kembali ya. Jadi untuk Mas DR ini, Anda Kristen, Anda kafir ya. Jangan pakai non Islam, itu bahasanya kacau itu ya, hybrid ya, campuran, yang satu Inggris, yang satu Arabian. Nanti sampean sebut saya kafir enggak masalah, karena saya memang kafir terhadap apapun yang di luar Islam, saya kafir ya. Saya hanya beriman kepada Islam, jadi enggak apa-apa. Dan aku tidak tersinggung. Yang benar itu begitu. Saya ini kafir terhadap apa? Terhadap yang di luar Islam. Makanya kalau misalkan Mas DR nyebut aku kafir, enggak apa mah, enggak ada masalah. Yang benar begitu. Bukan non Kristen. Non Kristen kacau lagi nanti. Ya. Nonnya bahasa Inggris, Kristennya itu kan dari Kristus, Yunani punya. Jadi itulah karena kita itu enggak tunduk terhadap aturan-aturan main yang ada, terus sakar PDW, sehingga idiom-idiom itu menjadi kacau. Kalau kita baca itu dan kita pahami menjadi lucu gitu loh ya. Jadi tugas kita masing-masing lah ya, yang Islam juga menyampaikan, yang Kristen juga menyampaikan bahwa kata kafir itu bukan sesuatu penghinaan, itu idiom gitu. Oke. Ini sebetulnya sudah dijawab oleh Mas DP ya. Pendapat pribadi ya, tapi pendapatmu juga sudah mewakili sebetulnya. Di kajian-kajian sebelumnya JM sudah menjelaskan bahwa beliau adalah orang yang berlatar belakang eksak ya. Dalam kurung akademis, sudah jelas ya. Pemahamannya tentang mempelajari Al-Quran dimulai dari pemahaman secara nalar, artinya logik yang jalan ya. Oke, setuju. Ya memang benar begitu. Ini dijelaskan asbabun nuzul itu adalah secara harafiah sebab turun ya. Asbabun nuzul secara istilah hal-hal yang menyebabkan ayat Al-Quran itu diturunkan ya. Sudah dijelaskan ini. Secara singkat asbabun nuzul sejarah turunnya ayat Al-Quran ya. Nanti ada juga asbabul wurud ya, karena urut-urutan ayat juga kita tahu ya, perlu tahu ya urutan ayat. Asbabun nuzul, aku komentar aja mumpung ingat, ini mumpung belum terlewat. Tetapi tidak semua Al-Quran itu harus diawali oleh asbabun nuzul loh ya. Dan asbabun nuzul hanya sebuah alat, karena gini, kita harus memahami dalam dua sisi. Kalau ada narasi itu harus kita pahami dari dua sisi, yaitu teks dan konteks. Ya, asbabun nuzul itu adalah sebuah alat untuk mempermudah kita. Ini narasi konteksnya maunya kemana, gitu ya. Artinya kalau kita sudah paham tanpa asbabun nuzul ya tidak apa-apa, orang namanya asbabun nuzul itu alat bantu. Tetapi yang perlu kalian ingat semua, tidak dari 6.236 ayat itu semua itu ada asbabun nuzulnya, tidak ya. Itu harus dipahami juga. Jadi asbabun nuzul itu adalah sebuah instrumen yang kita gunakan untuk mengetahui konteks dari sebuah narasi, ini ayatnya maunya kemana sih gitu. Karena aku juga tidak setuju orang akan berpatokan pada konteks dan mengabaikan teks, itu kaku nanti ya. Akan liar nanti. Kalau dia mengabaikan teks, dia hanya berpegang pada konteks, itu akan menjadi liar. Sebaliknya kalau dia berpegangan pada teks, mengabaikan konteks, dia akan kaku. Yang benar gimana? Dua-duanya dipakai. Teks dipakai, konteks dipakai. Dan kalau kita pahami, konteks itu tidak bisa tidak tanpa teks. Gitu ya. Apalagi ini. Tafsir secara bahasa, penjelasan atau keterangan. Untuk tafsir Al-Quran menurut saya pribadi memberikan penjelasan pada ayat Al-Quran agar dapat dipahami secara baik dan benar. Oke, aku hanya menambahi tafsir itu relatif ya. Orang boleh setuju, boleh tidak. Berikutnya, Al-Quran dapat ditafsirkan dengan 3 cara. Ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran, jadi Quran bil Quran. Ayat Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, maksudnya penjelasan dari aplikasi yang dilakukan Kanjeng Nabi ya. Ayat Al-Quran ditafsirkan dengan pendapat para ahli atau ulama. Ya boleh lah ya, tapi
Aku kurang welcome dengan ini ya. Tapi ya boleh lah, enggak masalah. Seharusnya yang ketiga itu Al-Quran itu ditafsirkan oleh faktual, sains, alam. Karena Al-Quran itu adalah wahyu yang terkitabkan, sementara sains, alam ini wahyu yang terhamparkan. Ya, makanya ada istilah tadabur. Kalau tadabur itu kita mencermati isi tulisan Al-Quran. Kalau tafakur itu alam ini. Ya, itu aku menjelaskan, menambahi dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas DP ketika menjawab ya. Dan itu sudah bagus jawabannya. Terima kasih Mas DP sudah membantu menjawab dari pertanyaan Mas DR. Dan demikian aku akan menjawab lebih jelas lagi kepada Mas DR. Maaf numpang nanya, JM alias Yusuf Mas ini ahli bahasa Arabian atau hanya penafsiran dari sudut pandang akademis agar kelihatan logis menurut nalarnya atau gimana? Maka aku jawab, apakah aku ahli bahasa Arabian, bahasa Arab? Oh tidak. Aku tidak pernah mengklaim bahwa aku adalah ahli bahasa Arabian. Tidak pernah. Ya. Tetapi jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba ingin membodohi aku lewat teks-teks Al-Quran. Karena aku ya, kalau aku baca teks ayat Al-Quran, ada ayat-ayat yang secara nalar tidak masalah, ya sudah aku terima. Makanya kan aku bilang, terjemahan Depak itu kalau untuk kelas-kelas Iqra, kelas-kelas pemula itu tidak ada masalah. Jadi terjemahan Depak itu sebetulnya masih bisa dipakai. Tinggal posisi kita itu di tataran yang mana. Kalau masih tataran Iqra itu tidak ada masalah. Tetapi ketika kita expand, naik pada tataran-tataran peneliti, itu sudah kacau. Ya, sudah tidak bisa. Karena terjemahannya itu banyak masalah, gitu loh ya. Aku tidak ahli dalam bahasa Arabian, tapi aku punya guru. Ya. Dan 2 guru Al-Qur'anku telah wafat ya. Gus Husnul Hadi ya, Gus Fanani ya, wafat sudah. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya dalam kedamaiannya, dalam tidur panjangnya ya. Jadi aku berguru. Kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan rasionalku ya, aku tanyakan. Dan guru-guruku sudah tahu. Karena mereka itu multifungsi bagi aku. Mereka guruku, mereka juga sahabatku, mereka juga tempat aku bertukar pikiran ya. Mereka sudah tahu. Jadi aku nggak perlu jelaskan. Gus, ayat ini bunyi begini ini, tolong ini apa? Bunyinya gimana, artinya apa gitu. Mereka pasti tahu keinginanku, maka mereka akan jawab dengan makna yang tekstual gitu. Karena apa? Aku tidak mau kalau diberi penjelasan yang itu konteks. Karena konteks nanti orang bisa berbeda. Kan aku juga berhak dong untuk menentukan konteksnya mau kemana sih ayat ini. Jadi aku tidak mau. Dan itu guru-guru Al-Qur'anku sudah tahu. Kalau aku pasti tidak mau diberi penjelasan kontekstual, mesti teks. Tolong Gus, tekstualnya diksi ini Arabiunnya gimana? Artinya apa? Gitu. Baru aku baca, baru aku cari. Aku rangkai antara tekstual kontekstualnya seperti apa. Itu almarhum guru-guru Al-Qur'an itu tahu. Gitu. Ini nggak bisa. Kalau mau main-main sama aku nggak bisa. Nggak mungkin dong aku nggak tahu sama sekali. Aku bisa mengkritik mana yang benar mana yang salah terjemahan dari Depak, kan? Dan aku itu tidak gini ya. Aku ngaji sama guru Al-Qur'anku, tapi karena aku kan orang yang di tengah perjalanan gitu. Nggak seperti anakku Gerah itu memang dari kecil dia sudah ngaji. Lain. Aku orang yang di tengah jalan dan menemukan sebuah pencerahan ya, bahwa artinya apa sih arti hidup ini kalau kita tidak
memperjuangkan agama kita kalau kita tidak berdakwah? Jadi aku punya masa lalu yang unik. Masa laluku tuh unik ya. Aku bukan yang anak manis ya. Meskipun dulu tentunya masih kecil aku di sekolah ngajikan 30 ya, ngajikan oleh orang tuaku ke langgar ya, ke musola, ke masjid gitu. Tapi itu juga tidak bisa dikatakan bahwa aku menemukan atau mendapatkan pendidikan yang cukup, tidak, masih jauh dari cukup. Ya. Karena apa? Ya kami itu kan dari kelas-kelas proletar. Jadi aku dulu itu sekolah itu sampai 1 tahun itu bisa berkali-kali pindah. Karena kami itu kontraktor. Ya seperti aku sekarang ini. Orang tua aku ngontrak sana pindah, ngontrak sana pindah, ngontrak sana pindah. Jadi aku tidak lahir dari lingkungan keluarga yang berada, tidak. Ya. Meskipun akhirnya orang tua aku sempat sukses itu, iya, ya sempat sukses. Kalau enggak mana bisa aku kuliah kalau enggak sukses. Ya. Jadi aku tidak seperti anakku. Dia memang belajar dari bawah. Kalau aku sudah di tengah jalan. Dan ketika kalau aku ngaji bersama teman-teman, aku hanya ambil kerangka berpikirnya itu bagaimana. Ya, aku sebagai user. Gitu loh ya. Aku sebagai user. Aku tidak berpikir jelimet lagi. Sudah terima jadi bagaimana. Nanti kalau ada sesuatu yang perlu aku tanyakan. Jadi kalau sudah kajian bahasa Al-Quran itu rumit. Apalagi kalau sudah masuk ke hal-hal yang sifatnya teknis seperti tasrif, ya, itu rumit, gitu ya, itu rumit. Jadi aku harus mengambil jalan pintas. Kalau aku harus belajar lagi dari bawah, ya waktuku habis, gitu loh. Sudah bukan waktunya, sehingga aku harus punya cara, gitu kan. Gak mungkin dong aku berani mengatakan, dan YouTube kan ditonton orang banyak. Semua orang yang mengatakan bahwa semua nabi beragama Islam itu salah. Meskipun dia profesor doktor, aku tahu ada doktor paling tidak, dan dia punya guru orang Israel, orang Yahudi. Aku tahu itu. Nggak mungkin aku pepesan kosong kalau berani mengatakan bahwa tidak semua nabi beragama Islam. Karena apa? Itu nanti dibawa ke bahasa bahwa tidak seharusnya Muslim itu dipahami berasal dari Islam, karena dia bisa dari salama, bisa dari selamat, gitu loh. Nah, seperti ini kan, dari mana kalau aku nggak belajar? Tapi aku bukan ahli. Aku harus punya cara pintas bagaimana supaya aku nggak bisa dibodohi orang, gitu loh ya. Nah sekarang guru bahasa Al-Quranku tinggal 2. Yang satunya sakit ya, mohon doanya. Yang biasanya videonya kita unggah itu ya, yang menjelaskan apa itu Quran, apa itu khilafah ya, sakit. Jadi ya gerakannya terbatas. Dan satunya meskipun jarang ya, biasanya kita pertelepon karena rumahnya agak jauh ya. Ya sudahlah, aku anggap tidak ada yang tidak bisa kita gunakan sebagai jalan untuk menuntut ilmu. Aku sering berdiskusi dengan Cak Ahmad, beliau 20 tahun hidup di Saudi ya, sangat memahami bahasa Al-Quran dan bahasa budaya Arab ya, gitu Mas ya. Jadi kalau sampean bilang aku ahlinya, oh tidak, aku tidak ahli bahasa Arabian ya, tetapi jangan coba-coba main-main sama aku tentang bahasa Arabian. Karena apa? Aku kan bisa tanya ke orang, gitu ya. Karena sesuatu yang melanggar logis pasti aku tentang. Atau hanya penafsiran dari sudut pandang akademis agar kelihatan logis menurut nalarnya atau gimana? Tidak menurut nalarku. Logis menurut siapapun. Kan ini kajiannya akademis dan terbuka. Kalau nggak logis silakan saja dikritisi. Nggak menurut nalarku. Menurut nalarmu, menurut siapapun harus logis. Gitu loh, ya. Ini nggak logis menurut nalarku enggak, gitu ya. Tentang asbabun nuzul sudah dijelaskan ya, tafsir sudah dijelaskan ya. Aku kira seperti itu. Dan ini Mas DR ini ya, Mas Kafir ini,
Kenapa? Aku nggak tahu. Tapi sepertinya ya, tolong kalau aku salah diingatkan ya. Sejauh yang aku tahu Anda itu Tritunggal. Kenapa Anda bisa percaya Tritunggal? Bisa menerima Tritunggal? Ya. Padahal itu dogma sudah tidak beres sama sekali. Itu sulit. Dogma itu didekati oleh logika sulit. Kan aku sudah bikin videonya. Meskipun berkali-kali aku bilang, sebagai tinjauan akademis aku menolak. Tapi sebagai keimanan dari saudara-saudaraku aku hormati. Jadi jangan bilang aku mencela. Nggak boleh mencela, itu nggak boleh. Kita mendiskusikan secara akademis ya, bahwa Tritunggal itu nggak bisa diterima logika, gitu loh. Terus kenapa teman-teman Kristen meskipun akhirnya terpecah kan? Ada yang oneness, ada yang Tritunggal, ada yang tunggal. Sebetulnya yang Yesus ajarkan yang mana? Coba, kalau kita kan semua ngaku pengikutnya Yesus. Yang Yesus ajarkan mana? Yang tunggal, Tritunggal, atau oneness? Nggak mungkin ketiga-tiganya ini benar. Makanya aku bilang kemarin kan, jangan sok-sokan aku pasti masuk surga, aku pasti masuk surga. Surga dari Hong Kong apa? Karena tiga-tiganya ini nggak mungkin benar semua. Mesti salah satu yang benar, yang tiganya terjerembab. Karena tidak bisa dirumpunkan antara oneness, Tritunggal, dan tunggal. Dan aku ingatkan, Kanjeng Nabi Yesus tidak pernah membodohi siapapun lewat Tritunggal. Tidak pernah. Itu yang harus digarisbawahi. Nah, terus kenapa kok teman-teman bisa percaya Tritunggal? Karena mengabaikan sebuah diksi ehad. Kembali ke bahasa. Kalau aku tidak bisa ehad kok kesatuan, aku tanya saya yang punya bahasa. Aku tanya sama orang Israel. Bagaimana cara mereka memahami ehad? Orang itu bahasa mereka kok. Jangan ehad kamu pahami menurut sudut pandang goyim. Tertulian itu goyim. Gitu loh. Seharusnya dicek kan itu bagaimana Tritunggal bisa diterima akak. Terus ehad dikatakan kesatuan bukan satu. Terus dibedakan antara ehad dan yahid. Itu kan katanya orang yang mau menjual Tritunggal sebagai dogma supaya bisa diterima. Apakah mereka punya hak untuk menerjemahkan ehad? Ya, kan tidak punya. Itu bahasanya saudara-saudara kita Israel, bukan bahasanya orang goyim. Ya tanya kepada Israel, bagaimana cara mereka? Dan itu jelas kok di Markus 12:29. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Terus apa dijawab? Benar sekali guru, jawabmu itu benar. Artinya apa yang dipahami Yesus tentang ehad dan apa yang dipahami tentang utusan-utusan Yahudi ini tentang ehad, klop sudah. Artinya Yesus pun memahami ehad sebagaimana dipahami oleh pendahulunya, yaitu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Musa. Terus bagaimana kekristenan sekarang bisa berbeda, bisa berubah? Karena Anda tidak tunduk terhadap teks. Diksi ehad itu dilakukan tahrib, bukan tasrif ya, tahrib. Tahrib itu berubah, menyimpang. Dan tahrib ini adalah tahrib pada tafsirnya. Tekstualnya tetap, tapi tahribnya sudah berubah. Nggak ada bedanya antara yahid dan ehad. Nah sekarang kalau Mas DR menggunakan cara berpikirku, meskipun Mas DR bukan ahli bahasa Ibrani, itu akan menolak itu namanya Tritunggal. Gitu loh Mas DR ya. Aku sudah jelaskan ya, semoga bisa diterima ya. Nggak. Jadi aku mengajak nggak bosan-bosannya, ayo kita menyembah Allah yang sama. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob, Allah Musa, Allah Isa, Allah Muhammad. Ini semuanya beralahkan satu Allah yang sama. Gitu loh. Dan itu sesuai dengan Alkitab. Nggak berani dong aku bikin video terus aku mengkritisi Tritunggal padahal Alkitab mengajarkan Tritunggal. Nggak bisa gitu. Kenapa aku bisa mengkritiki Tritunggal walaupun aku tidak pakar bahasa Ibrani? Logika bisa jalan. Aku tidak perlu harus tahu semua. Aku tinggal tanya, ehad itu apa sih? Apakah benar ehad itu kesatuan? Gitu Mas, metodologi yang tak pakai. Jadi sama, metodologi dalam aku memahami bahasa-bahasa Arabian dan Ibrani itu sama. Tapi tentunya aku lebih fokus ke Arabian ya, karena aku mau tanya siapa di sini. Aku kurang mendapatkan sebuah sumber data untuk bahasa
Ibraniun ya. Jadi bukan seperti yang sampean bilang hanya penafsiran dari sudut pandang akademis agar kelihatan logis. Bukan agar kelihatan logis. Logis, harus logis. Karena yang kelihatan logis itu belum tentu logis loh. Yang kelihatan merah itu belum tentu merah. Kelihatan merah, merah. Itu beda. Nah, kalau sampean bilang kelihatan logis, enggak. Bukan kelihatan logis, tapi logis. Dan bukan menurut nalarku, menurut nalar semua. Kan ini ditonton, dipublis semua, gitu. Ya. Nggak tahu ini sudah masuk adzan ya. Sebetulnya aku akan menjelaskan tentang masajid ya. Belum lagi dari teman kita Kristen yang bertanya tentang apa ini? Tentang yang begini ya. Bagus pertanyaannya dari teman kita Kristen, Mas apa ini ya? Tapi sepertinya tidak bisa, ini sudah adzan. Mungkin besok ya kita bikin seri 2-nya. Mas SE. Mas SE ini bagus pertanyaannya ya. Yang dia mempertanyakan surat 72 ayatnya 8 ya. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit. Terus katanya bagaimana orang Yahudi bisa di langit gitu ya. Pertanyaan yang bagus. Tapi ini padahal aku pilih 2 aja nggak cukup. Apalagi kalau aku jawab semua. Mas SE bilang aku tukang marah-marah. Oh jangan dong ya. Itu hanya karakter. Tapi intinya aku sayang kepada kalian semua ya. Kalau marah-marah itu hanya sebuah karakternya memang begitu. Dan itu tujuannya untuk men-trigger kalian supaya mau belajar gitu ya. Ini Mas SE pernah di sini ini mengatakan Gus Meti marah gitu atau gimana ya? Aku cari sebentar. Tapi enggak Mas SE ya. Kalaupun marah-marah ya itu, tapi hatinya tetap seputih salju lah. Tetap baik. Ya memang karakternya begitu ya. Orang jalanan kok disuruh baik seperti orang pondokan ya enggak iso lah Mas ya. Enggak bisa ya. Belum lagi yang Mas Sajida ya. Mas Sajida ini dari Mas apa aku belum sempat baca, mungkin besok aku jelaskan di mampir ngombe besok ya. Mana Mas SE ini ya? Ini Mas SE, pertanyaannya di mana? Nah ini ya. Ini Mas SE ya, aku belum bisa jawab ya Mas SE, mungkin besok lah aku jawab ya. Begitu juga untuk tentang masajid ya, tentang masjid ya. Besok aku jawab ya. Untuk kali ini karena sudah masuk maghrib ya, aku ucapkan terima kasih setidak-tidaknya. Itulah kajian kita ya. Maka untuk yang terakhir, jawaban yang terakhir untuk Mas DR ya, Mas DR tadi. Aku pesankan sekali lagi, coba Anda belajar mengetahui apa sebetulnya kata ehad itu ya. Karena kalau kamu memahami apa kata ehad itu ya, videonya banyak, ada Rabi Tofia juga menjelaskan itu ya. Karena tidak bisa Mas, Yesus sudah bilang keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi gitu. Jadi jangan Anda ngomong selamat kalau Anda memahami ehad itu meleset dari bangsa Yahudi. Dan tidak selamat sampean. Nah, makanya supaya selamat aku kasih ingatan ya, kembalilah ke Allah yang tunggal, bukan Allah Tritunggal. Tidak ada. Yesus itu tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Nah, sekarang masalahnya kan sampean tanya tentang bahasa. Apakah aku ahli bahasa Arabian? Tidak. Aku juga tidak ahli bahasa Ibraniun. Tapi kan kita bisa tanya, itu loh. Jadi aku memberikan rangsangan ya kepada Mas DR ini ya. Coba tanya, bisa lewat Google atau apa sebetulnya diksi dari kata ehad itu ya. Apakah ehad itu berbeda dengan yahid? Itu kan jelas. Karena tidak bisa. Agama kita ini, agama samawi ini kan samawi ini. Itu agama kitab. Agama kitab itu agama teks. Teks itu bahasa. Maka kekuatan kita dalam memahami Yahudi, Nasrani dan Islam itu tidak harus merujuk pada teks, pada kitab. Lah kalau sampean sudah dikasih tahu sama orang Yahudi, orang Israel, dan sampean goyim loh ya.
Sampean goyim, bukan orang Israel. Bahwa Ehad itu tunggal tuh sampean ngotot tuh sampean mau selamat dari mana? Selamat dari Hong Kong. Kan enggak bisa gitu ya. Enggak bisa, Mas, enggak bisa ya. Oke, itu dari aku ya. Mungkin besok kita lanjut. Seharusnya aku menjawab 2 Kristen 2 Islam. Ini baru terselesaikan 1 Kristen 1 Islam ya. Besoklah kita lanjutkan. Dan aku memang hari ini lelah, padat sekali acaranya ya. Cuman aku tetap menyempatkan supaya kita tidak pernah berhenti dari namanya ngaji gitu. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.